pakai firewall. Jadi ketika di peperangan Bapak Ibu, ini saya kasih ini ya, narasinya dulu ya. Jadi firewall itu adalah perimeter Bapak Ibu yang menangkis serangan dari area musuh ke area kita. Nah, nanti ada IDS dan IPS. Nah, jadi firewall itu adalah yang menahan, IDS itu adalah yang mendeteksi, tapi dia tidak melakukan aksi, memperingatkan. Kalau IPS itu dia mendeteksi sekaligus melawan serangan Bapak Ibu. Jadi intinya seperti ini. Jadi ketika kita pro perimeter, kita punya firewall, kita punya IDS, atau kita punya IPS. Nah, untuk firewall sendiri kita ada di Windows Bapak Ibu untuk pastikan. Mungkin saya boleh tahu Bapak Ibu sistem operasi laptopnya apa ya? Semuanya Windows atau ada Linux atau Windows versi apa Bapak Ibu? Windows Pak ya. Oke. Saya Windows. Oh baik. Bapak Ibu bisa mengikuti ya ini yang di layar saya. Bisa cari tombol search Bapak Ibu. Ada tombol di bawah kaki kanan, kaca pembesar, diklik saja. Itu ada setting. Bisa diklik setting. Kalau sudah bisa bilang sudah Pak. Nah, nanti saya pandu aja ya Pak di sini sekalian. Saya share-nya, layar saya share. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu layar saya? Terlihat tidak Bapak Ibu? hanya tampilan Windows saja. Kelihatan ya Bapak Ibu layarnya. Ini bisa di setting, dicek, bisa langsung ketikkan firewall di Windows. Ada Windows Defender, ada firewall yang memang default dari Windows. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat cek firewall status. Nah, firewall status di sini bisa dicek bahwa firewall status saya adalah firewall di tadi. Langsung ketikkan firewall di ini bisa di turn off atau turn on. Nah, di sini ada pilihan ini block all incoming connection including those in the list of alert apps. Nah, jadi berarti kalau Bapak checklist ini berarti Bapak akan memblok seluruh koneksi masuk termasuk list yang diperbolehkan Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu matikan firewall maka firewall tidak aktif. Jadi kita kembali ke setting terus inaktif menonaktifkan firewall di Windows. Nah, ini kita bisa lihat juga suara saya jelas nggak Bapak Ibu? Apa kurang jelas? Jelas. Pak kecepatan Pak. Oke baik Pak. Tadi sampai mana Pak ya? Bisa kalau kecepatan bisa diingatkan Pak. Mulai masuk ke firewall-nya Pak. Oh, masuk ke firewall pertama berarti Pak. Nah, ini ada search, ada tombol search yang saya ini Pak. Ditulis saja Pak, firewall. Nanti akan muncul seperti ini. Terlihat ya Pak. Kalau sudah boleh kasih kode saya sudah Pak. Lanjut Pak, lanjut. Nah, di sini kita akan cek status firewall kita. Diklik saja firewall status. Nah, nanti di sini ada apakah Bapak Ibu sudah hijau di Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah hijau berarti firewall sudah aktif Bapak Ibu. By default harusnya aktif di Windows. Sudah ya, kita aktif. Jadi kalau hijau ini menandakan bahwa firewall kita aktif. Di sini ada change notification. Di sini tadi customize setting for each firewall. Nah, di sini ada dua. Jadi firewall itu akan membagi dua jenis network Pak. Kan ketika Bapak Ibu biasanya menjalankan aplikasi, nanti akan ada halaman
apakah aplikasi yang diperbolehkan di jaringan private atau public. Nah itu sebenarnya untuk firewall Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini bukan jaringan private, misalkan jaringan rumah kita sendiri. Kalau jaringan public itu misalkan kita berada di kantor publik atau misalkan di kafe segala macamnya, itu akan firewall akan mengingat setting yang kita set di awal. Ini di sini jika Bapak Ibu sudah tadi, kita bisa lihat di advanced setting. Nah, advanced setting ini tujuannya adalah untuk melakukan blocking koneksi masuk atau keluar Bapak Ibu. Jadi firewall ini menyediakan, jadi di sini ada inbound rule. Inbound itu adalah peraturan paket yang masuk, apa saja yang diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa aplikasi yang di laptop saya. Nah ini di sini contoh Bapak bisa misalkan kita file printer setting. Nah ini file printer setting Eco ECMP versi 4 ini Bapak Ibu, atau versi 6, misalnya ada versi 6 atau versi 4 tergantung versinya. Ini untuk melakukan blocking ping Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan bisa misalkan kita akan melakukan nah berarti kita mengirimkan ICMP ke google.com. Nah ketika misalkan Bapak Ibu punya server versi Windows atau Bapak Ibu punya lokal server yang ada di LAN, nah ketika kita tidak mengirimkan ICMP, berarti Bapak bisa klik di sini, bisa di enable rule, nanti bisa disable lagi di echo request ICMP versi 4. Nah untuk yang outbound ini adalah aplikasi yang diperbolehkan membuat koneksi keluar Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu punya aplikasi sharing file, nah, itu firewall akan menanyakan apakah sharing file diperbolehkan untuk keluar, menghubungi server luar untuk melakukan update. Nah itu dipilih juga di akhirnya. Ada monitoring firewall. Nah, untuk Windows Firewall settingnya hanya seperti itu saja Bapak Ibu. Sebenarnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait Windows Firewall? Kalau tidak ada, nanti kita bisa lanjut ke ini ya Bapak Ibu, ke Linux Firewall. Nanti akan saya share linknya. Di sini saya akan share bagaimana cara kerja firewall melakukan blocking sebuah paket ya Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat dan terdengar jelas? Ya. Ah iya. Nah di sini saya ambil sebuah tokoh bilangnya Bang Jago. Bang Jago ini hacker Bapak Ibu. Nah hacker itu biasanya menggunakan tools and map atau network mapper. Untuk apa? Network mapper itu untuk melihat informasi atau port atau service yang aktif pada suatu server atau PC. Nah, terus ada satu lagi tokoh di sini namanya Mbak Lisa. Bilangnya Mbak Lisa ke Bank Desa. Itu dia server Bapak Ibu. Jadi biasanya Bang Jago pengen kenalan sama Kembang Desa gitu. Biasanya kan dia akan nyari, halo Mbak, boleh kenalan apa enggak? Namanya siapa? Rumahnya di mana? RT berapa? Macam-macam lah Bapak Ibu. Mbak Lisa pun akan menjawab, alamat saya di sini, bla. Nah, hacker akan memanfaatkan informasi ini untuk melakukan serangan ke server Bapak Ibu. Nah, ketika ada firewall, nah itu langsung dihantam Bapak Ibu. Jadi di blok agar serangan itu tidak masuk. Contohnya seperti apa? Nah, di sini saya melakukan scanning salah satu situs Kominfo. Jadi domain Kominfo daerah. Ini Kominfo daerah salah satu website dapat penghargaan website terbaik atau apa saya lupa, tapi saya sensor di situ. Nah, di sini saya akan melakukan scanning Bapak Ibu. Jadi scanning
port apa saja yang dibuka, dan lihat bahwa kita bisa ngelis port 53, port 80, port 20. Nanti informasi ini bisa digunakan laser untuk melakukan serangan Bapak Ibu. Jadi Nmap ini biasanya digunakan untuk awal untuk mengecek service apa saja. Sebagai pengelola website, bagaimana Pak biar bisa di-scan? Salah satunya dengan firewall atau IDS atau IPS. Nah ini statusnya, tahu sistem operasi saya tahu Linuxnya versi 3.1 sampai 3.12. Protokol yang digunakan 21 FTP 21, misalkan ada lagi yang 53 DNS atau 443 HTTPS atau ada nggak 445 nggak ada gitu. Terus 93 atau 95 ini Linux atau SMTP gitu, mungkin gitu. Jadi kita bisa tahu, kita cari rentan SMTP. Nah ini ada SSH-nya juga nih, port 22. Nah kita bisa tahu gitu ya. Nah ini juga list protokol dari yang saya scan Nmap keluar semua. Ini untuk melakukan serangan. Nah sampai sini ada yang ditanyakan atau Ibu? Sebelum kita lanjut ke yang simulasi firewall di Linux. Sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Oh jelas, oke. Nanti karena mayoritas Windows dan tidak Linux, nanti bisa diakses Bapak Ibu di sini nih, di daftar screen-nya. Di https://group.inf.ed.ac.uk/script. Nanti saya copy di kolom chat aja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa akses ke sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan VPN. Ini bisa Pak, bisa diakses, boleh dicoba. Nanti kalau ada trouble silahkan kasih tahu saya di chat. Maaf, belum ke everyone, maaf. Oke Pak, sudah bisa diakses Pak di chat. Nanti kasih info jempol aja Pak kalau bisa di chat Bapak Ibu. Linknya sudah saya kasih di chat, bisa lihat. Tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini. Ini saya clear dulu ya. Bapak Ibu juga bisa coba-coba ini. Di clear dulu. Jadi outsider ini adalah pihak luar atau misalkan hacker. Insider ini adalah kita Pak. Jadi server kita, misalkan sysadminnya server kita atau Bapak Ibu sebagai pengelola server. Kalau sudah bisa dimulai Bapak Ibu? Bisa ya? Silakan. Bisa. Nah, bisa cek IP Bapak Ibu masing-masing. Jadi IP-nya ketik IP config. Dua-duanya IP config. Keluar IP outsider adalah 166.155.72.10, atau nanti beda juga tidak apa Bapak Ibu. Kalau mau disamakan bisa, misalkan gini Bapak Ibu. Bapak bisa makan dengan saya sudah set IP 166.155.72.10. Nah ini set IP seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan mencoba tadi seperti yang saya lakukan, Nmap tadi Pak. Nmap tadi adalah untuk mengecek apakah sebuah
port terbuka, atau kita kalau bahasanya kita ngetokin pintu rumah, kita cek pintunya dikunci atau enggak, atau terbuka atau tidak. Kita menggunakan nmap min p ini adalah portnya 60, berarti port 80 kita cek terbuka atau tidak. Langsung IP targetnya adalah ini ya, 59 127. Nah, terbuka Bapak Ibu. Jadi portnya ini terbuka. Jadi better ketika melihat port terbuka, wah bisa nih kita eksploitasi. Kita cek lagi apakah port lain terbuka. Bisa diganti di sini, misalkan port 22 juga terbuka. Kita cek lagi port berapa, misalkan port 413. Oh, terbuka. Nah, ternyata si insider ini sudah mendetek, wah siapa nih ngecek port saya satu-satu gitu. Nah, di situ bisa didetek juga sebetulnya. Port satu-satu nanti kita bisa melakukan aksi blocking. Misalkan kita gunakan ini sampai sini sudah bisa diikuti Bapak Ibu. Kalau ada kendala boleh dibicarakan. Sambil nyoba dulu. Sudah ya. Atau misalkan nggak bisa diakses ke apa, silakan. Izin Pak, Ya, silakan Pak. muncul pesan bus invalid rule Pak. Oh, invalid di mana Pak? Di insider sini Pak. Bukan di sebelahnya ya. Bapak mengetikkan apa Pak? Nmap MSP 8.50 tujuannya. Oh, IP sebelahnya sudah sesuai Pak. Jadi IP ini misalkan nmap min p port 80, IP-nya harus sesuai IP target ini Pak. Jadi kalau Bapak ini beda ini, gunakan yang di layar Bapak. Misalkan saya 59 119 172. Nah, Bapak gunakan IP yang di sebelah kanan Bapak sesuai. Kalau udah gini berarti sudah betul. Jangan gunakan IP lain, Bapak IP yang di sini Pak. Jadi target. Bentar Pak, dicoba tuh Pak. Oke, saya tunggu Pak. Bisa keluar pesan Pak, invalid rule Pak. Invalid rule. Bus. Bisa Pak 2 kali dibikin FT map. Oh, ini 2 kali bisa Bu ya? Sudah. Oh, Harus sudah. 2 kali ya Pak. Oh, enggak juga sih, bukan. Jadi ini kan web orang yang banyak kepake gitu. Kemungkinan yang lain juga pakai di semua. Oh, Jadi siap Pak. Nmap pasti 1 kali, jangan lebih gitu. Nmap pasti 1 min p spasi portnya spasi IP-nya. Karena kadang-kadang kalau dia pasti lebih juga kadang-kadang Siap Pak, sudah selesai Pak, sudah siap. Mohon 80. Orang udah belajar sekarang Mas. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan blocking Bapak Ibu. Kita blok. Kita pengen blok IP 166.155.72.10. Kita coba blok dari sini. Udah Pak, nggak mau Pak. Udah nggak mau? Udah bisa, Sudah mau Pak? tadi ini lupa masuk portnya yang 80. Oh iya. Oke Pak. Siap. Mantap sekali Pak. Nah, Nah, ini kita coba yang insider. Misalkan kita panggil perintahnya IP table S, pakai S jangan lupa, IP tables tulisannya. Kita min spasi IP table min A input min A input. Jadi maksudnya di sini adalah IP table. Coba cek paket data input
deport. Jadi min ini 2 kali ya, min deport spasi 80. Jadi IP table atau firewall tolong cek koneksi input di port 80 gitu. Ini artinya seperti itu. Min 80. Terus min S ini siapa? Min S itu targetnya. Jadi hackernya tadi kita masukkan IP-nya. Min S 166 155 72 10. Min J itu jobnya apa? Kita drop. Jadi ini Bapak Ibu mungkin bisa diketik dulu IP table spasi min A spasi input besar min deport port 80 min S IP ininya min J drop. Setelah itu bisa di enter. Oh, Sudah Bapak Ibu? Ini bentar Pak. ketika oke Bapak. Tenang Bapak Ibu, saya tunggu. Kok di Jadi sini artinya- dibilangnya cannot no Pak? Apa yang salah? Biasanya ada spasi atau apa lebih Bu. Oh gitu ya Jadi Pak. memang ya spasinya itu harus tepat satu Oke. spasi, tidak boleh ada 2. IP-nya sesuai ya Bapak Ibu, sesuai yang penyerang ini outsider. Jadi ini saya jelaskan. Jadi ini tadi kita menyuruh IP table firewall untuk mengecek paket data input yang dari port berapa, port 80, datangnya dari siapa? Dari IP outsider. Lakukan drop. Jadi ketika ada koneksi melakukan checking, itu di drop. Kalau sudah ada yang berhasil, Bapak Ibu bisa ngecek lagi di outsider sini. Coba scan lagi. Biar keluar nggak usah ngetik lagi, Bapak bisa mengklik keyboard atas panah A. Spasi, spasi 80, tapi targetnya 166, 155, 72, salah, 59. 127, 132. Oh, 50. Maaf. Bapak Ibu. Jadi kalau berhasil pas nmap nanti portnya di Siap. close. Sudah berhasil Pak. Sudah. Di outsider udah nmap Bu. Belum Pak. Oh Oh, iya. nmap itu ya? Ya ini Bu. Berarti sesuai insider nomor insider kita Ya ya Pak? betul, betul. Ini ada. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya nggak bisa ngerekam karena ada trouble memorinya terbatas. Cara menentukan target IP-nya gimana Pak? Oh, ini Pak siapa ya tadi ya? Nah, target chat-nya
Dari Pak Novin. Mungkin Pak Novin bisa langsung komentar Pak, maksudnya menentukan target IP di real case atau di sini Pak? Maaf Pak, bukan Bapak tapi Ibu. Dengan Ibu Pak. Ya. Oh Ibu Novin. Iya, Oh iya iya. maaf. Gimana Pak? Gimana Bu? Tadi kita kan jenis IP Confit itu ya Pak. IP kita Ya. kan betul. Ya, habis itu kan kita menentukan target IP yang akan kita buka. Ya. Iya, cara menentukan target IP-nya itu gimana Pak? Oh maksudnya target IP outsider apa insider? Outsider. Kayak gini Bu, misalkan ini IP kita, IP network kita atau IP laptop kita. Nah ini IP penyerang. Nah target penyerang adalah IP kita, gitu. Target penyerang ada IP kita. Nah kalau dunia nyata, dari mana saya dapat IP? Ya bisa dari alamat web Ibu, misalkan diskominfo, misalkan apa, palangkaraya.go.id, nah itu bisa kita ambil IP-nya, kita bisa scanning. Gitu. Oh ya, siap-siap Pak. Terima kasih Pak. Nanti kalau Ya Pak, close, sudah berarti bisa. kan, betul. Port 80 kan di close Pak. Jadi ini hanya melakukan ini Bapak Ibu, port lain, port 20 gitu. Yang tetap open karena kita nggak blok port 20 gitu. Jadi, Oh ya Pak ya. intinya Ya Pak, melakukan- terima kasih Pak. Iya. Jadi ini hanya untuk memblok port-port tertentu. Tapi kalau mau di blok semua, kalau misalkan saya ganti IP, penyerangnya ganti IP, waduh udah ketahuan nih saya ganti IP gitu. Udah ketahuan di blok karena 80-nya di close. Ribut. Udah ya Bapak Ibu. Nah, misalkan saya akan ganti IP nih, oh saya ketahuan, saya set aja IP lain gitu outsidernya. Jadi outsider itu karena kita hanya melakukan blocking IP yang kita curigai, maka ketika dia ganti IP lain itu masih open harusnya. Misalkan kita set IP 66 155 72, nah Bapak Ibu bebas ini bisa berapapun, 72 misalkan 100 gitu. Berarti IP saya akan ganti ke 166, kita cek IP config, 100. Coba kita nmap ke sini lagi port 80, apakah masih di blok atau tidak. Kita nmap ke port 80, open, karena kita ganti IP. Gitu, Bapak Ibu. Jadi konsepnya sudah dapat ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana firewall itu bisa melakukan blocking terhadap request tertentu. Gitu Bapak Ibu. Bisa kita dropkan semua atau bisa cara tertentu. Tapi kalau real case rata-ratanya ketika kita menemukan IP yang mencurigai, kita akan drop IP itu saja karena takutnya kan kita drop semua orang nggak bisa akses layanan ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah ketika dia scanning misalkan ya kita blok lagi misalkan dia melakukan scanning lagi IP-nya 100 gitu. Terus kita drop lagi, coba dia melakukan blok lagi, udah close gitu Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Jadi ini sisi penyerang, ini sisi bertahan. Kalau yang mau diskusikan Bapak Ibu dipersilahkan. Untuk materi yang dan Linux harusnya sudah oke kalau Bapak Ibu bisa melakukan ini. Mas, Ya silahkan Pak. Siap, sudah oke. Mas itu dapat dari mana IP-nya itu Mas? IP ini Pak. Ya. Oh, Kok tahu? IP ini. Kok tahu kita IP penyerangnya Mas? IP penyerang. Ketika kita punya kita punya sistem, otomatis kan kita ada log Bapak Ibu. Jadi firewall itu punya log. Jadi misalkan log